Sampun Pak, Iya, sampun Pak. Pak. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Jam 9.15 sesuai janji saya tadi. Mohon maaf bila pagi ini acaranya mendadak Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu, baik dekan maupun Kaprodi. Saya izin tidak open kamera karena tidak kuat sinyalnya kayaknya. Bapak Ibu semuanya, mari kita buka pertemuan pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa silaturahim ya dengan sehat sempat gitu ya, tanpa anugerah Allah kita nggak mungkin bisa melakukan aktivitas pagi ini. Salam, mari kita aturkan pada teladan mulia pribadi terbaik pada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semuanya saya hormati Pak Dekan, Bu Dekan, Kaprodi yang hadir pada pagi ini. Kami sengaja mengundang agak relatif mendadak Bapak Ibu ya. Karena tanggal 31 dan 1 itu kita akan raker dan mungkin anggaran Bapak Ibu sekarang sedang berproses untuk direview di tim anggaran. Nah, saya ingin berbagi kegiatan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan yang ada di DPPM sehingga nanti hal-hal yang tentu kegiatan-kegiatan supaya tidak tumpang tindih begitu Bapak Ibu dengan anggaran yang ada di fakultas maupun di program studi ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan mungkin dibantu Mbak Ella untuk ditampilkan rencana kerja anggaran DPPM ya. Saya sampaikan Bapak Ibu di DPPM ini memiliki 5 bidang ya, memiliki 5 bidang kegiatan atau 5 pusat itu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah pusat penelitian, kemudian pusat pengabdian dan inkubasi, kemudian ada OJS dan HAKI, kemudian ada halalan toiban, kemudian ada etik penelitian itu juga di kita Bapak Ibu. Jadi kita memiliki 5 leading sektor di DPPM. Mbak Ella dibantu atau Bu Widi untuk share anggaran ya. Itu belum di share anggarannya, dimunculkan ya. Nah, Bapak Ibu, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dana penelitian dan pengabdian itu di adanya di leadingnya adalah di fakultas ya. Nah, di fakultas. Nah, di fakultas itu monggo nanti informasinya ada Bu Eli Ismia itu nanti menyampaikan apakah ikut prodi atau ikut di fakultas gitu ya. Yang kedua, kami hanya menyiapkan dibesarkan Mbak Ella, Mbak Widi untuk Excel-nya yang tampilan anggaran ya. Dibesarkan lagi supaya kelihatan bisa dibaca Bapak Ibu semua ya. Kurang gede. Oke. Persis cukup sudah walaupun saya nggak kelihatan ya. Baik Bapak Ibu ya. Yang pertama, kami tidak menganggarkan publikasi Scopus Bapak Ibu ya. Biaya publikasi Scopus. Jadi kami tidak menganggarkan. Kami hanya menganggarkan insentifnya Bapak Ibu ya. Kami hanya menganggarkan insentifnya saja ya. Jadi insentif publikasi kami menganggarkan dari DPPM. Tetapi untuk apa? Untuk biayanya silahkan dianggarkan di program studi atau fakultas ya, atau sesuai tupoksi yang sudah diberikan. Yang kedua, biaya haki Bapak Ibu. Ini saya sampaikan yang menjadi tumbang tindih. Biaya haki Bapak Ibu itu eh, ikut di anggaran fakultas atau prodi atau sesuai yang sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Sudah ditentukan. Satu dosen, satu haki yang dibiayai oleh program studi itu ya. Nilainya berapa? Ini kemarin saya ditanya, nilainya berapa? Saya sampaikan untuk nilainya, saya sampaikan saja ya Bapak Ibu. Nilainya adalah yang biasanya 300 Bapak Ibu di kami ya.
nanti akan kami sesuaikan kembali Bapak Ibu. Maksimal 250 Bapak Ibu ya, sesuai ketentuan DJKI. Tapi karena ada tambahan biaya petre dan lain-lain, nanti kami sesuaikan kembali dengan DJKI. Ya, itu. Jadi prinsipnya haki tidak dianggarkan, biaya haki tidak dianggarkan di DPPM Bapak Ibu ya, tidak dianggarkan di DPPM. Berikutnya Bapak Ibu, insentif Skopus itu tadi sudah saya sebutkan ikut di kita. Insentifnya pemerolehan akreditasi jurnal ada di kita. Pendampingan publikasi internasional Skopus dan lain-lain ada di kita, itu Bapak Ibu ya. Jadi pendampingan. Ini kemarin kalau saya melihat pada saat praraker, hal-hal yang semacam itu bisa dijadikan satu di tingkat universitas, gitu ya Bapak Ibu. Kami menganggarkan satu kali kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi temanya sama, tapi nanti kalau ada penguatan-penguatan di tingkat fakultas dipersilahkan. Jadi jangan sampai anggaran eh, penguatan atau workshop publikasi itu menjadi ada di program studi. Nanti bebannya menjadi berat Bapak Ibu ya. Nah itu. Berikutnya di kami tidak menganggarkan untuk buku karena buku ikut di perpustakaan dan penerbitan Bapak Ibu ya. Dan nanti apakah itu juga masuk di tempatnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah kaitan dengan kegiatan eh, insentif Sinta juga ada di kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang Sinta nanti publikasinya insentifnya ada di kita. Ya, saya menganggarkan insentif untuk Sinta. Sintanya Sinta 3, 2 dan 1 Bapak Ibu ya. Itu yang kami anggarkan di tempat kami ya. Oke, lagi tolong Mbak Ella Bu Widi dibesarkan ya untuk program kerjanya supaya saya kelihatan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu yang kami sebenarnya melakukan kegiatan sesuai dengan IKS itu relatif kami lakukan semua namun tidak berbiaya Bapak Ibu ya. Kemudian seminar hasil penelitian pengabdian Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa program studi yang masih menganggarkan di tempat Bapak Ibu. Seyogianya tetap di DPPM akan melaksanakan kegiatan itu, kita jadikan satu dengan seminar hasil KKN Bapak Ibu. Jadi nanti waktunya akan kita barengkan dengan seminar hasil KKN. Jadi kita jadikan satu kali seminar hasil KKN. Kemudian output seminar hasil, Bapak Ibu, hasil KKN, itu akan kita jadikan dalam satu proseding. Kemarin kita sudah berhitung, kalau dalam satu kelompok menghasilkan 4, Bapak Ibu, 4 artikel, atau 5 artikel, maka dari 38, 30 kelompok ke desa, misalkan kita sudah mendapatkan kurang lebih 4 kali 30 Bapak Ibu. Itu yang akan kami persedingkan Bapak Ibu di setiap semesternya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan jumlah publikasi kita Bapak Ibu ya. Itu nanti dalam perseding. Jadi nanti di fakultas, karena anggaran atau di prodi yang anggarannya masih relatif untuk kegiatan yang lain lebih mendukung prioritas, maka yang seminar hasil itu eh, nanti ikut di DPPM saja Bapak. Kita jadikan satu gitu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan adalah kaitan dengan inovasi Bapak Ibu. Biaya inovasi itu di kampus, terutama di DPPM itu kita belum mendapat arahan, belum ada payungnya, belum ada ketentuan kaitan dengan eh, apa kaitan dengan inovasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menganggarkan di inovasi, di standar costing sebenarnya tidak ada Bapak Ibu ya. Kita membacanya tidak ada. Oke. Berikutnya Bapak Ibu yang pengelola jurnal di fakultas maupun di program studi ya, pengelola jurnal, kami telah menganggarkan sejumlah 1.300 doi. 1.300 doi Bapak Ibu ya. 1.300 doi. Kemudian ini sesuai dengan RTM dan
pembahasan pada saat di auditorium lantai 3 itu, jurnal yang sudah terakreditasi diharapkan tidak lagi atau dilakukan secara mandiri Bapak Ibu ya. Dilakukan secara mandiri, artinya pembiayaannya dilakukan secara mandiri. Pertemuan beberapa waktu lalu sebelum pertemuan dengan pengelola jurnal yang kemarin dengan Pak Andi, sudah kita sampaikan bahwa reviewer itu sebenarnya lebih senang Bapak Ibu di daripada diberikan uang, beliau itu lebih senang sebenarnya kalau kita berikan reward dalam bentuk sertifikat Bapak Ibu. Itu akan menjadi penunjang mereka Bapak Ibu, poin untuk mereka ya, itu jauh lebih senang ketika dia mereview kemudian diberikan sertifikat editornya atau sertifikat reviewnya. Jadi kami menyarankan pengelolaan jurnal yang sudah terakreditasi itu kemudian eh, secara mandiri untuk bisa membiayai ya, secara mandiri untuk membiayai ya, secara mandiri untuk membiayai sehingga tinggal jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Catatannya kemudian pengelola jurnal yang belum terakreditasi yang sudah eligible kemarin sudah disampaikan mohon untuk segera akreditasi karena nanti akan ada penangguhan pembiayaan Bapak Ibu ya. Saya sampaikan ini. Sudah eligible tapi tidak mengakreditasikan jurnalnya maka kita tangguhkan pembiayaannya. Nanti kami sudah berkoordinasi dengan bidang 1 dan bidang 2 untuk mekanismenya ya, untuk mekanismenya. Nah, itu kira-kira garis besar yang ada di kami. Jadi perlu saya sampaikan ulang bahwa ada informasi yang keliru mengenai pembiayaan penelitian dan pengabdian. Ada yang masih diikutkan di DPPM. Jadi kami tidak menganggarkan biaya penelitian internal yang 7 juta, kemudian biaya pengabdian yang 1,5 ya Bapak Ibu. Kami tidak menganggarkan itu. Kami juga tidak menganggarkan biaya publikasinya, tapi kami menganggarkan untuk sisi pendampingannya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu nanti ada dosen yang ingin ya, dosen yang ingin publikasi di Scopus, Bapak Ibu ya, publikasi di Scopus, Bapak Ibu bisa mengajukan ke kita untuk pendampingan. Kami akan siapkan pendamping untuk bisa terbit ke Scopus Bapak Ibu. Dan itu biayanya ikut di kita. Nanti kita akan carikan pendamping yang akan membantu Bapak Ibu bisa terbit ke Scopus Bapak Ibu. Kemudian untuk translate proofread-nya Bapak Ibu, kami juga menyediakan pendampingnya Bapak Ibu. Ya nanti silahkan ditentukan saja Bapak Ibu bisa mengajukan pendampingan. Nanti kami juga siapkan mekanismenya supaya betul-betul bahwa ada semangat untuk publikasi internasional. Kami menganggarkan sebenarnya Bapak Ibu itu sampai 15 proposal Bapak Ibu untuk ke Scopus pendampingannya plus proofread-nya Bapak Ibu. Pendampingan proofread-nya itu kami siapkan sampai 15 itu. Berikutnya Bapak Ibu, kami menganggarkan skema penelitian penugasan itu 5 orang atau 5 sampai 8 itu mengikuti skema risetmu Bapak Ibu. Kami menganggarkan itu tapi khusus yang lektor mau ke lektor kepala Bapak Ibu. Jadi itu lektor ke lektor kepala. Kenapa Pak Karis diikutkan di risetmu? Karena nanti kami akan terbantu dari sisi review eksternalnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di ACC oleh risetmu kemudian disetujui ya kami harus bayar Bapak Ibu gitu ya. Nah itu kita anggarkan Bapak Ibu. Kemudian risetmu yang pengabdian Bapak Ibu dibaca. Untuk yang pengabdian kami juga menganggarkan tidak banyak Bapak Ibu itu 3 juta juga, 10 juta, berarti 30 jutaan gitu Bapak Ibu yang bisa diambil. Kami nanti mungkin tidak akan memberikan sebanyak 10 juta Bapak Ibu, tapi kami akan memberikan mungkin separuhnya Bapak Ibu ya, tapi mengikuti skema risetmu. Ya, mengikuti skema risetmu. Ya, mengikuti skema risetmu. Jadi mengikuti besok hari ini jam 1 ada sosialisasi terkait dengan risetmu, baru kemudian kita baru bisa untuk mensosialisasikan riset. Itu tambahan dari kami
apa? Karena kami ada tambahan dana itu dari 150 anggaran kami, ada tambahan 160, kami itu dibebani skema penugasan dan kemudian ditambah dengan tambahan 2 unit baru halalan dan komisi etik, Bapak Ibu. Nah, itu kemudian kami ke sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu di pagi ini supaya memberikan apa tadi mungkin terkait dengan penelitian pengabdian dan seterusnya itu bisa clear anggarannya masuk di mana sebenarnya, apakah fakultas atau prodi. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan itu masuk di prodi Bapak Ibu ya. Nanti coba Bu Eli sebenarnya yang akan menyampaikan. Itu awalan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih, nanti kalau ada pertanyaan diskusi monggo Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu di sesi saya sampaikan ini, kemudian mungkin Bu Eli sebenarnya ingin menyampaikan beberapa hal. Silakan Bu Eli. Bu Eli, Ibu WR1 ada? Ada? Baik. Uh, ya, Oke, jadi terima kasih Pak Direktur. monggo silakan Bu. Oke, suara saya bisa didengar nggih Bapak Ibu? Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur BPPM, juga Bapak Ibu Kaprodi yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya mengikuti yang disampaikan oleh Pak Dir terkait dengan apa ya pembiayaan untuk penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, yang terkait dengan penelitian internal maupun pengabdian internal, ini hasil dari review ini kemarin ada sedikit gitu ya perubahan. Jadi artinya yang tadinya untuk IKS jumlah penelitian dan juga jumlah pengabdian itu yang tadinya masuk di fakultas itu kemudian karena beberapa juga menyampaikan bahwa kalau fakultas besar memang juga tidak cukup gitu ya untuk mendanai penelitian internal maupun pengabdian internal Bapak Ibu, maka kemarin kita sepakati bahwa itu akan berpindah ke prodi. Ya, jadi kemarin beberapa yang sudah koordinasi saya sampaikan bahwa bisa kolaborasi dalam arti sebagian dosen nanti ada yang dibiayai oleh prodi, tapi kalau fakultas punya dana mau mensupport menganggarkan beberapa dosennya juga silakan. Tetapi yang pasti IKS untuk jumlah penelitian dan jumlah pengabdian itu akan kita pindah yang tadinya di fakultas menjadi di prodi. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa kemudian nanti hari ini insya Allah dari DPKB akan menyampaikan hasil review dari Bapak Ibu reviewer pemerintah RKA untuk kemudian disesuaikan dengan saran-saran yang disampaikan. Jadi tidak hanya di dalam penelitian dan juga pengabdian, tapi ada beberapa catatan gitu ya yang mungkin bisa diperbaiki, yang kemudian diminta untuk dikirim kembali pada hari Rabu besok sebelum kita berangkat untuk raker. Jadi raker itu sifatnya adalah pengesahan. Ya, jadi dari hasil review juga mungkin saya sedikit masuk juga nih Pak Dir, jadi tidak hanya terkait dengan penelitian dan juga pengabdian, tapi ada beberapa yang memang sebenarnya sudah kita sampaikan di dalam sosialisasi dengan BAA juga pada hari Senin kemarin, gitu ya. Yang pertama terkait dengan honor pengajaran atau KM yang sudah tidak lagi dianggarkan di prodi, itu masih ada yang menganggarkan, gitu ya. Nah, kemudian banyak juga prodi yang tidak menuliskan semua IKS yang dicantolkan ke prodi. Jadi Bapak Ibu, silakan semua IKS yang sudah dibagikan oleh DPKB itu dibuat gitu ya. Bagaimana program kerjanya, dan tidak harus program kerja itu punya anggaran gitu ya. Dalam arti gini, misalkan ketika di dalam tugas dari Bapak Ibu Kaprodi itu kan salah satunya adalah memonef gitu ya. Apakah RPS-nya sudah sesuai atau tidak. Nah, itu sebenarnya adalah tugas Kaprodi. Jadi tidak perlu ada pendanaan di sana. Ya. Nah, atau mungkin memonitoring berita acara perkuliahan dan sebagainya. Nah, ada beberapa kegiatan yang memang itu sudah menjadi tupoksinya Bapak Ibu Kaprodi yang
kegiatan itu bisa dituliskan tapi tidak harus punya anggaran gitu ya. Jadi nanti ada beberapa catatan, mohon Bapak Ibu dicermati kembali. Nah, nanti silakan diperbaiki begitu ya, sehingga harapannya itu tadi pada saat raker itu kita pulang sudah punya RKA yang disahkan. Nah, mungkin ya mumpung ketemu ya, walaupun di Zoom mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan kembali. Oke, itu saja Pak Dir. Mungkin jadi ada 2 IKS yang bergeser dari fakultas ke program studi, yaitu jumlah penelitian dan jumlah pengabdian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita ada waktu sekitar 15 menit untuk mungkin ada pertanyaan dan lain-lain, baik itu ke saya maupun ke Ibu WR1. Monggo, silakan Bapak Ibu. Mungkin cukup Bapak Ibu? Ya, bila saya kira sudah cukup Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu silahkan untuk mereview kembali terkait dengan dana penelitian pengabdian, HAKI tadi, publikasi sudah saya sampaikan bahwa biaya publikasi tidak dianggarkan di BPM, kami hanya menganggarkan insentifnya saja Bapak Ibu ya, penghargaan insentifnya. Tapi untuk publikasinya kami tidak menganggarkan biayanya. Biaya penelitian tadi disampaikan Bu WR1 ada di program studi Bapak Ibu yang sebelumnya ada di fakultas. Oke. HAKI Bapak Ibu, kami akan tadi sudah disampaikan, tolong ini juga disampaikan ke dosen-dosen, kan dosen banyak yang tidak tahu kalau HAKI sebenarnya dibiayai oleh program studi. Satu tahun dosen itu sekali untuk HAKI-nya. Nilainya nanti akan kami tinjau kembali Bapak Ibu besarannya. Yang kemarin mungkin 300, kalau mahasiswa kemarin untuk KKN itu 200 gitu ya Bapak Ibu, yang umum itu 300. Nanti kami akan tinjau kembali sesuai biaya yang kami keluarkan Bapak Ibu. Okay? Itu kira-kira Bapak Ibu catatan-catatan di kami. Okay? Jadi mungkin kalau ada diskusikan silahkan WA komunikasi dengan kami ya. Ke Bu WR1 juga mungkin di grupnya WR1, Prodi dan WR1. Oke, saya kira sudah jelas nih Bapak Ibu. Untuk tambahan mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan revisi anggarannya begitu ya. Jadi ini sebagai bahan supaya nanti anggarannya menjadi lebih jelas begitu ya, terarah begitu. Jadi pesan kami dari DPPM adalah kaitan dengan publikasi dan lain-lain, workshop dan lain-lain, sebisa mungkin dijadikan satu di tingkat fakultas jika menyelenggarakan. Konferensi internasional diselenggarakan di tiap fakultas supaya itu bisa diakui oleh semuanya, ya, bisa diakui oleh semuanya. Oke. Jadi tidak harus kemudian ada di program studi masing-masing, Bapak Ibu. Ya, ini dalam rangka untuk efektivitas anggaran, Bapak Ibu. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan atau kalau jika ada, monggo. Mungkin kita sampai jam 10 kurang ya 15 begitu, 10 menitan lah, monggo. Cukup? Betul enten nggih? Jelas cukup. Baik, terima kasih Pak Tumirin. Saya kira ya, monggo. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Pastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.